Now on air. Madania Putri 99.6 FM BTPN Radio, your hits and favorite station. Hai Jakadara, selamat sore ya. Bukan sore deng, malam nih. Biasanya aku nyapa-nyapa kamu di sore hari ya, karena kan biasanya kan aku mulai dari jam 6. Tapi sekarang aku start dari jam 7 nih Jakadara. Tapi seperti biasa ya, kalau misalnya dari jam 7 di hari Rabu, Galeri Indonesia Madania Putri nggak sendirian. Karena malam ini Mbak bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari BPC HIPMI Surakarta. Dan malam hari ini kita udah kedatangan satu narasumber, si cewek cantik nih Jakadara. Kalau misalnya kamu udah ngeliat di flyer kita di Instagram kita di PTPN Radio Solo, udah tahu dong ya pembicaranya siapa. Nah kalau belum tahu, coba langsung cek dulu deh di PTPN Radio Solo, karena udah bakal ngobrol-ngobrol. Langsung aja siapin pertanyaan kamu Jakadara ya, karena kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget. Tungguin ya abis ini. And now it's time for an exclusive interview. Broadcasting live from the Enjoy Radio Studios in 99.6 FM. 99.6 FM BTPN Radio, your hits and favorite station. Balik lagi nih Jakadara Madania Putri ya. Seperti janji aku tadi, kalau misalnya di malam hari ini aku bakal ngobrol-ngobrol sama mbak-mbak cantik nih dari BPC HIPMI Surakarta. Jadi narasumber kita di malam hari ini adalah Mbak Anestisha Brilianti, atau bisa dipanggil sebagai Mbak Anes ya. Dia ini merupakan wakil sekretaris di BPC HIPMI Surakarta, terus juga merupakan pengusaha di bidang production house dan juga merupakan YouTuber. Nah ini sepaket ya sama tema kita di malam hari ini, karena malam hari ini kita bakal ngebahas mengenai produktif berkarya mendadak jadi YouTuber di masa pandemi Jakadara. Kita sapa dulu ya. Tapi di malam hari ini Mbak Anes nggak sendirian, karena ditemenin sama dua temennya nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Wow, semangat banget nih. Halo Mbak Anes. Halo sayang, Mada. Halo, apa kabar ini? Kita udah kedua kali ketemu ya? Iya, betul sekali. Sehat, alhamdulillah masih hidup juga. Ya. Masih hidup dan masih sehat, itu udah alhamdulillah banget di tengah-tengah kondisi itu anugerah yang luar biasa. Iya, apalagi emang sekarang nih kondisi-kondisi yang lagi riskan-riskan banget, kalau orang mau stres segala macam ya. Tapi Mbak Anes kayak tetap happy-happy aja nih kelihatannya. Iya. Apa sih tipsnya supaya tetap happy terus? Kalau inget kata-kata happy itu jadi gimana gitu ya Mas? Kenapa? Jadi kenapa selalu kelihatan ceria gitu ya? Sebetulnya ini adalah pencitraan. Oh enggak ya? Enggak. Happy juga sebenarnya juga gitu. Jadi hari gini di masa yang sulit, di masa yang sulit untuk semua orang ya. Kalau kita nggak bawa dengan hati yang gembira, suasana yang bisa menularkan ke orang lain kegembiraan, nanti hidup kita makin sulit. Jadi saya sendiri udah keluar dari rumah, pokoknya jangan sampai dalam kondisi marah, bete, apalagi kalau kita mau ketemu dengan orang. Jadi harus happy, kondisi apapun harus happy. Tipsnya apa? Tipsnya adalah bersyukur kalau saya. Bersyukur ya, dengan apapun yang terjadi pokoknya bersyukur aja udah. Iya, betul. Kadang kita kalau membawa kebahagiaan buat orang lain, buat kita sendiri juga jadi ikutan bahagia Mbak Anes ya. Betul banget. Aduh, baru udah mulai panas nih kayaknya. Oke, di samping Mbak Anes ini ada teman-teman juga. Ini ada dua orang yang juga gak kalah cantik nih Jakadara. Ada siapa? Kenalan dulu dong. Halo, aku Julia. Hai Julia. Ini siapa yang Mbak Anes nih ceritanya nih? Dari krunya. Dari krunya ya, dari channel YouTube-nya ya. Ups, kita udah sedikit bocorin. Oke, Julia ya. Kalau sampingnya di siapa tuh? Halo, nama aku Vira. Hai Vira, sebagai sama kru juga ya. Oke, jadi Mbak Anes ini nggak sendirian nih Jakadara. Jadi sebagai YouTuber, Mbak Anes ini punya kru, dan ini krunya nih dibawa. Ini berarti kan perwakilan ya Mbak ya? Iya, perwakilan dari 22 orang yang dibawa hari ini 2 orang. Oke, dari 22 orang dibawanya 2. 20-nya lagi ngapain tuh Mbak? 20 wajib mendengarkan PTPN, follow Instagramnya. Wah, sekalian ya, bagus Mbak. Harus gitu. Oh iya, oke. Ini berarti dari perwakilan krunya Mbak Anes ya? Iya, betul sekali. Jadi Jakadara, Mbak Anes ini merupakan salah satu perwakilan dari BPC HIPMI Surakarta yang merupakan pengusaha di bidang PH dan juga YouTuber. Kalau misalnya kamu belum tahu ya, jadi Mbak Anes ini merupakan YouTuber dari channel YouTube-nya. Yang pertama ada Eko Kapti Creative Production. Betul. Dan juga yang kedua adalah Female Kaptis ID. Female Kaptis ID. Kalau aku lihat kayaknya ini kru yang Female Kaptis ID nih. Iya, betul. Cewek-cewek.
Bisa diceritain semuanya. nggak sih Mbak channel YouTube-nya tuh tentang apa dua-duanya tuh? Oke, terima kasih Mada, ini pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi sebelum kita ke channel YouTube, mungkin saya boleh cerita sedikit ininya ya, basicnya ya, basicnya Boleh. kenapa channel YouTube ini sampai bisa kita bangun bareng-bareng. Oke. Jadi kalau Eko Kapti Creative Production sendiri adalah production house yang sudah ada di Solo tuh kurang lebih udah 10 tahun. 10 tahun ya, itu yang 10 Eko Kapti tahun ya? yang Eko Kapti. Bergerak di bidang production house khususnya untuk dokumentasi, fotografi dan video konsep. Oke. Nah, terus berkembang ke yang lain-lain kayak misalnya sekarang kebutuhan drone, ada juga kebutuhan multimedia, LED dan lain sebagainya. Itu kita berkembangnya di situ. Terus kebetulan kalau Eko Kapti sendiri punya channel YouTube sendiri beberapa waktu yang lalu. Kita bikin kayaknya setahun yang lalu untuk yang Eko Kapti ya. Itu pun karena kita melihat mangsa pasar juga beberapa klien itu yang permintaannya kalau bisa diunggah di YouTube, gitu. Akhirnya kita punya channel YouTube sendiri. Oh, justru malah awalnya dari Instagram dulu. Dari YouTube dulu. Oh, dari YouTube dulu ya? Malah dari YouTube. Malah Jadi, dari YouTube dulu, dari oke. YouTube dulu, kemudian nama channelnya adalah Eko Kapti Creative Production di Oke. situ. Nah, terus sampai pada akhirnya di beberapa tahun ke belakang itu kan kalau kita belum ada female Kaptis ID juga, tapi kru cewek itu sudah ada. Oke. Jadi kru khusus perempuan juga sudah ada. Terus kita bekerja ya sesuai dengan job desk-nya kita aja. Jadi bekerja sesuai dengan job desk yang ada di lapangan. Misalnya ada yang jadi tukang foto, ada yang jadi fotografer, ada yang jadi kamera person, ada yang jadi mixer girl, kru, ataupun juga dulu ada ini ya, karena dulu masih ada kamera yang dengan kabel. Jadi kita ada cable man juga, tapi juga bisa dikerjakan oleh perempuan. Oke. Nah, kita belum kepikiran waktu itu bikin channel YouTube ya, belum kepikiran. Jadi sampai pada akhirnya tidak disangka-sangka, tidak pernah kita duga pandemi ini datang. Oke. Pandemi datang. Pada akhirnya saya dan kru. Nah, waktu itu tahun lalu kita bikin grupnya dulu, grup khusus untuk female Kaptis ID, grup untuk kru khusus perempuan karena melihat kondisi pasar yang di mana beberapa klien kita juga butuh kru khusus perempuan. Jadi mereka ada ya di beberapa tempat ya. Kalau di Solo tuh kayak di Pasar Kliwon, Terus yang wedding yang wedding Arab ya, wedding Arab. Nah, mereka kebutuhannya adalah kru perempuan di situ itu. Ya, itu betul. Jadi karena ada juga yang modelnya tamu dipisah ya. Tamu dipisah, perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Bukan hanya itu juga, tapi ada juga beberapa klien yang misalnya cewek, ini nggak harus Arab ya, nggak harus orang-orang Arab. Jadi ada juga yang pengen kalau handle yang cewek, aku pengennya krunya nanti perempuan Mbak. Jadi tukang fotonya perempuan, terus kamera personnya juga perempuan. Nah, terus tahun yang lalu sebelum Female Kaptis ID ini terbentuk, kita bikin dulu grupnya. Grup khusus kru untuk cewek. Nah, totalnya 22 orang itu yang kita bikin. Terus kita berkomitmen bareng, pokoknya segala macam pekerjaan yang ada di Eko Kapti Creative Production itu kita bagi dengan kru yang laki-laki dan kru yang perempuan supaya ilmunya sama. Gitu. Walaupun kadang orang suka ini ya, apa? Meremehkan. Iya, curhat mereka suka diremehkan kadang-kadang. Emang bisa cewek, emang bisa pegang kamera, emang bisa ini kameranya gede-gede loh, emang bisa pegang, emang bisa ngoperasin, tapi mereka bisa. Jadi karena sebelumnya pun kita sudah ada pembekalan khusus untuk mereka gitu. Terus masa pandemi datang, kalau yang cowok lebih bisa bertahan ya, kru yang cowok. Jadi mereka maksudnya lebih tough, jadi mereka bisa cari pekerjaan di tempat lain mungkin ya. Beberapa di antara kru yang cowok yang terjadi di Eko Kapti Creative Production di tempat usaha saya itu seperti itu. Nah, bagaimana dengan kru yang perempuan? Pertanyaannya itu, karena perempuan mungkin lebih ini ya, bukan lemah juga, tapi apa sih? Lebih apa ya, kita pengen ya ampun jangan sampai kita nih nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kita mikirnya gitu, walaupun kita perempuan tapi kita harus produktif. Saya harus mikirnya, nunjukin lah ya kalau harus misalnya nunjukin kalau kita bisa bertahan di masa pandemi ini dan gak diremehkan tadi gitu ya. Betul. Curhat loh ini ya sama Vira nih ya. Terus akhirnya kita ini ngumpul bareng dan kita bikin kita kira-kira mau bikin apa ya. Saya kebetulan kalau membahasakan diri dengan mereka tuh lebih manggil mereka tuh kakak-kakak. Jadi kakak kita mau bikin apa ya, saya bilang gitu. Terus waktu itu timbul lah ya beberapa ide, kayak kita mau bikin apa namanya, baju bekas itu
Pre-love. Pre-love, Oke. mau bikin yang thrift itu juga Thrifting. ya, thrifting Thrift itu. shop gitu. Mau bikin itu juga Bu, kita bikin itu yuk Bu, bilang gitu. Terus tapi kayaknya sulit ya, maksudnya kita harus fokus apa segala macam yang ngurusin baju-baju gitu ya. Terus apa sih yang kita punya yang kita kira-kira bisa manfaatkan? Oh, kita punya alat. Oke. Nah, jadi selama masa pandemi kita tuh punya banyak alat yang nggak kepake, Mbak. Nah, dan saya tuh sampai nggak tahu alatnya tuh apa aja ya, nggak hafal. Saking banyaknya Saking ya? banyaknya, Oke. jadi nggak bisa ngapalin satu-satu. Tapi kebetulan waktu itu tim kita yang di Ekokapti juga bilang, iya Bu, alat-alat ini nggak kepake. Dan kalau nggak kepake, nanti justru riskan rusak alatnya. Karena jamur. Karena apa gitu ya, jamur dan lain sebagainya itu. Nah, terus akhirnya kita bikin apa yuk Bu, kita bikin video. Jadi kita waktu itu keluarlah ide, Bu kita bikin video yuk Bu, kita bikin konten. dari situ ya, mulai ya? Dari situ. Ayo Bu kita bikin konten Bu, konten apa aja, nggak usah yang harus khusus konten apa, pokoknya konten yang intinya itu menghibur. Kita pengennya itu menghibur, menghibur dan mengedukasi juga. Jadi ada beberapa konten kita yang sifatnya juga mengedukasi. Terus sebelum kita bikin konten, kita harus bikin dulu nih konsepnya. Jadi orang kadang mikirnya tuh jadi YouTuber tuh gampang ya, gampang cuman ambil misalnya sekarang pakai kamera HP, di shoot, diedit, diunggah, gitu-gitu aja kan. Maksudnya Oke. syuting lagi, terus diedit, terus diunggah lagi. Tapi Nggak ternyata nggak segampang segampang itu. Ternyata nggak segampang itu Iya. ya. Kalau misalnya aku boleh tahu nih, yang bikin susah atau bisa dibilang nggak segampang itu tuh apa sih sebenarnya? Oke. Kan timnya udah banyak nih ya Mbak, Iya, 22 iya. orang loh. Jadi ternyata tuh kita juga menyadari bahwa ternyata bikin konten itu nggak gampang ya dari pertama kita komitmen bareng itu. Oke. Ternyata pas kita ngobrol-ngobrol bareng 22 orang ini, Bu, ini loh Bu, kalau konten itu kita harus nabung konten terus. Jadi nabung video terus dan itu harus rutin karena kalau kita nggak rutin nanti video kita tenggelam, channel kita tenggelam. Terus idenya apa aja kita kumpulin dari 22 orang ini, kita tanyain satu-satu, Kakak, dan itu saya wajibkan. Kakak, oke. kamu harus punya dua ide, kita kumpulin. Kalau kita bisa kerjakan bareng kita syuting, tapi misalnya enggak ya kita pinggirkan dulu. Terus habis itu ternyata harus ada tim kreatifnya juga. Habis itu manajemennya juga harus ya? ada. Oke. Iya, jadi sistem pembayarannya nanti seperti apa itu kita atur di awal dengan kru Female Kaptis ID. Oke deh. Dan masih banyak hal ribet lainnya nanti saya bagi ke teman-teman yang mendengarkan. Oke, siap. By the way, berarti perbedaan antara Female Kaptis dan ID tadi ya sama Ekokapti Creative Production ini, berarti kalau si Ekokapti ini dia lebih ke PH, kalau ini lebih ngasih ke konten-konten yang menghibur dan mengedukasi. Iya, Iya. betul. Gitu ya. Iya, bedanya itu. Dan kalau kita boleh ngulang lagi sedikit, emang berawal dari permintaan-permintaan pasar yang dari dulu tuh banyak permintaan pengennya tuh krunya perempuan. Iya, Iya. betul. Oke, jadi ternyata di lapangan tuh seperti itu ya Mbak ya, banyak permintaan seperti aku malah Iya. baru tahu loh. Oh iya. Iya. Baru ngerti ya? Baru ngerti kalau misalnya ada Iya. permintaan khusus harus perempuan ya, harus Iya, perempuan ya. iya, betul. Aku baru tahu loh. Itu ada, betul ada. Jadi kayak apa ya? Kalau Arabian Wedding itu kayak modelnya kayak malam midodareni yang Jadi kayak Tarian acaranya perempuan, khusus acara perempuan. Oke. Terus biasanya di situ tuh kayak ada tari perut Iya, gitu-gitu tari ya. perut. Nah, itu loh, oke. Mbak. Jadi krunya mintanya khusus perempuan. Khusus perempuan. Dari mulai kamera person sampai nanti ke editor. Mhm, Itu Oke, oke. perempuan semua. Oke, di Solo udah banyak belum ya Mbak kayak gini Mbak? Maksudnya nggak ada ya? Nggak ada. Berarti first ya? Nggak ada nggak ada, setahu saya nggak ada Oke. ya, karena kalau kru perempuan tuh ada Oke. di tempat lain. Saya berapa kali juga menjumpai ada pilot drone perempuan, ada kamera person perempuan tuh ada, fotografer perempuan juga ada. Tapi mereka yang terkumpul mungkin dalam satu komunitas seperti Female Kaptis ID ini ya baru pertama kali ini. Oke deh, ini bener-bener baru bener-bener pertama ya di Solo ya. komunitas. Oke, kalau Ekokapti dibikinnya udah 10 tahun yang lalu. Kalau Female Kaptis ini berarti baru banget ya? Baru banget. Baru banget, tapi aku lihat di YouTube nih subscribernya udah 865 aja. Cepet ya pertumbuhannya ya. Menurut dia cepet ya, tapi menurut kita lambat. Menurut- Nanti kita ceritain kenapa menurut Oke, kita oke. lambat. Kenapa tuh? Kenapa? Langsung aja nih Mbak cerita. Oh, Mbak. Jadi kita punya, kan ini channel YouTube-nya baru berusia 3 bulan. 3 bulan, unggahan pertama itu tanggal 27 Juli. 27 Juli ya. Oke. 27 Juli. Dan kita, oh ya ulang tahun Jupe ya.
Terus kita punya target pada saat itu dalam waktu 3 bulan targetnya harusnya 1.000 subscriber. Dalam waktu 1 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan kita pengennya targetnya 1.000 subscriber. Tapi sekarang baru 865 ya. Baru itu. Jadi yang dengerin kalau mau subscribe boleh subscribe ya. Sekalian boleh loh nama channelnya diulang lagi. Female Kaptis ID. Female.Kaptis.id. Nggak pakai dot ya, langsung Nggak ID pakai, ya. langsung Female ID. Kaptis ID. Oke, kalau aku lihat di Branda nih, banyak ya videonya ya. Oh banyak. Udah banyak ya. banget. 3 bulan ya. Jadi nggak sia-sia ya kru 22 ya. Iya. Benar-benar. Upload hampir setiap hari. Oh, hampir setiap hari ya? Setiap hari. Oke, hampir setiap hari dan pastinya dengan tema yang berbeda-beda. Iya. Oke. Kalau boleh tahu kenapa sih harus upload setiap hari itu alasannya kenapa? Iya, karena biar nggak tenggelam. Biar nggak tenggelam itu tadi ya. Yang pertama tadi channelnya tuh biar semakin dikenal banyak orang juga. Oke. Nah, cara promosinya tuh gimana? Jadi apakah selalu di-share ke orang-orang? Iya, di share. Setiap hari. Setiap hari di-share ya? Ya. Tapi kan ini setiap hari Mbak, apakah terus-terusan di-share gitu? Enggak. Jadi ya di-share setiap hari. Jadi kita punya aturan dengan kru komitmen ya. Kita Oke. punya komitmen sejak awal. Ini Bu, kalau kita mau promosi apa yang harus kita lakukan? Oke, kita harus kompak dulu yang pertama, harus solid dan kompak. Aturan main pertama kalau kita sudah punya video itu begitu video itu terunggah, biasanya terunggahnya setiap jam 4 ya, jam 4 sore. Itu kita wajib langsung nge-share. Oke. Nah, nge-share itu di WhatsApp masing-masing. Di WhatsApp masing-masing sudah harus kita bikin story untuk kita share. Terus setiap selain di WhatsApp story bisa juga di Instagram story ataupun Di juga Instagram Facebook story. juga kita Oke. share. Itu kita wajibkan ke seluruh anggota kita yang ada di Female Kaptis ID. Oke, jadi ini kebetulan juga ada di Instagramnya ya Mbak ya? Ya, ada Instagramnya juga. Ada di Instagramnya Jaka Dara. Jadi kamu juga. kalau mau ceki-ceki selain di YouTube-nya kan bisa cek juga di Instagramnya di @femalekaptisid. Itu nggak pakai dot, nggak pakai underscore langsung ya. Jadi apapun yang di-share di YouTube akan di-share di Instagram Instagram. juga. Oke, kita break dulu ya Mbak Ya, ya. oke. Tahan dulu, istirahat dulu ya. Nah, buat kamu Jaka Dara yang mau nanya-nanya soal gimana sih caranya pengen jadi YouTuber juga atau mau nanya-nanya seputar hal-hal yang berbau dengan berkarya dengan YouTube, kamu bisa langsung tanya ke aku karena nanti bakal ada hadiah yang menanti kamu Jaka Dara. Tapi kalau misalnya kamu punya cerita kayak aku pengen banget jadi YouTuber dan pengen jadi YouTuber yang seperti apa sih, boleh diceritain juga, nanti bakal ada hadiah yang nungguin kamu ya. Langsung join di 0813-8960 dan jangan lupa juga untuk cek di Instagram kita dan Twitter di @PTPN Radio Solo. We'll be right back for an exclusive interview. Broadcasting live from the Enjoy Radio Studios in 99.6 FM. And now it's time for an exclusive interview. Broadcasting live from the Enjoy Radio Studios in 99.6 FM. 99.6 FM PTPN Radio, your hits and favorite station. Masih bareng Madania Putri nih, Jaka Dara di talk show ya. Spesial malam ini sama dari BPC HIPMI Surakarta. Dan malam ini Mada udah ditemenin sama Mbak Anes alias Mbak Anastasia Brilianti. Dan juga dua krunya nih Jaka Dara, ada Julia dan Vira. Aku mau ngulang lagi kalau Mbak Anes ini merupakan perwakilan dari BPC HIPMI Surakarta. Dia merupakan wakil sekretaris BPC HIPMI Surakarta Jaka Dara. Dan juga merupakan pengusaha di bidang production house. Dan juga YouTuber channel Eko Kaptis Creative Production dan juga femalekaptis.id. Nggak pakai dot ya, ID doang ya. Aduh, aku lupa terus nih, Mbak Anes, sorry ya. Femalekaptis.id ya. Femalekaptis.id. Dan punya Instagramnya juga tuh di @femalekaptis.id juga Jaka Dara. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya seputar channel femalekaptis.id. Nggak pakai dot ya. Aduh ya Allah, kenapa sih dot terus ya? Aduh ya ampun. Female Kaptis ID. Female Kaptis ID Jaka Dara. Jadi itu tuh nama channelnya. Jadi itu channel yang intinya tuh isinya tuh krunya tuh perempuan-perempuan dan kontennya itu yang konten-konten yang menghibur dan mengedukasi. Oke. Tadi udah diceritain ya kenapa bisa terbentuknya Female Kaptis ID ini. Aku mau nanya Mbak sama Mbak Anes. Sebenarnya mungkin ini juga mewakili Jaka Dara yang pengen banget jadi YouTuber. Nah, ini pertanyaannya gampang Mbak. Apa aja sih yang perlu disiapin untuk menjadi seorang YouTuber? Oke. Kalau kamu secara pribadi pengen jadi YouTuber, yang perlu dipersiapkan adalah mental. Mentalnya dulu ya. Oke. Mental dulu. Kenapa tuh, Mbak? Jadi YouTuber itu, apalagi kalau sudah diunggah ya, semua videonya udah diunggah, kamu harus siap video itu bakal dilihat orang banyak. Jadi jangan merasa patah semangat bahwa kalau ada orang komen siapa sih yang mau lihat gitu loh.
nggak bisa berpikiran seperti itu. We never know, kita nggak pernah tahu siapa yang lihat channel kita gitu. Jadi dan harus tetap optimis. ya. Nah itu yang pertama kali yang harus dimiliki adalah mental dulu. Mental yang kamu harus siap, mental untuk dipuji orang, disanjung-sanjung orang itu biasa. Tapi mental dijatuhkan, mental dibully orang, nah itu kamu harus siap. Dan itu yang sedang terjadi di Female Kapis ID dengan konten-konten yang kita buat. Karena nggak semua konten kita itu orang suka, nggak semua konten kita itu orang pro dengan kita, ada juga yang kontra. Nah itu yang kita harus siap. Jadi yang paling pertama kali disiapkan satu adalah mental. Kemudian yang kedua, kalau kamu pengen jadi YouTuber, otomatis kamu harus punya skill berbicara ya. Skill berbicara. Jadi public speaking nggak harus bagus, tapi karena coba kita lihat YouTuber yang ada sampai viewers dan subscribernya banyak ya. Nggak semua dari mereka juga punya public speaking yang bagus gitu loh. Jadi tapi kemampuan untuk berbicara kamu harus punya. Kemudian yang ketiga itu adalah peralatan pendukung. Jadi peralatan pendukung tuh kayak misalnya dari yang paling sederhana ya, ada juga YouTuber yang mulai dari kamera HP juga ada. Tapi sudah punya kamera yang bagus, misalnya kamera yang kekinian, itu juga oke, nggak masalah. Tapi peralatan memang kamu harus ready, harus siap ya. Itu harus banget ya, udah mutlak ya. Iya, sudah mutlak. Kalau kamu apa yang mau diunggah, video apa yang mau diunggah kalau kamu nggak punya video kan? Kecuali kalau kamu ngambil video orang lain, tapi resikonya juga besar gitu loh. Ini kita bicara tentang YouTuber yang benar-benar dia ingin menampilkan dirinya atau dia ingin menampilkan timnya. Nah, terus yang berikutnya adalah tadi sudah poin ketiga ya. Poin ketiga peralatan, poin keempat adalah tim. Ya, harus punya tim kerjanya. Karena ternyata jadi YouTuber kalau misalnya sendiri kamu nggak punya tim, repot gitu loh. Jadi kamu memang harus punya tim, paling nggak minimal tuh ada editornya 2-3 orang lah. Minimal 2 editor. Iya, minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Jadi kamu harus punya tim yang mungkin ngurusin. Apalagi kalau saya tuh sebenarnya kalau jadi YouTuber itu sampingan ya, bukan pekerjaan utama. Bukan utama ya. Bukan sekalian hiburan ya Mbak ya? Iya, sekalian hiburan. Itu jadi harus punya tim yang ikut mengerjakan, kemudian ikut menganalisa, ikut melihat perkembangannya seperti apa. Kemudian nanti kalau ternyata konten itu atau channel itu sudah bisa dimonetize, nanti harus ada yang bisa hitung-hitungan tentang berapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari konten itu. Jadi tadi kalau aku boleh ulang ya, yang pertama mental, kedua skill berbicara, yang ketiga punya alat, dan yang keempat tim. Tapi gimana kalau misalnya ada nih orang Mbak mau mulai, tapi nggak punya alat, tapi takut mau beli alat, misalnya takut dia nggak jadilah kontennya, nanti jadi kayak sayang alatnya, akhirnya mau berpikiran untuk minjem. Itu sebenarnya resikonya seberapa tinggi Mbak, kayak gitu Mbak? Kalau untuk itu pemula ya, hitungannya untuk pemula ya? Resikonya cukup tinggi ya kalau menurut saya, karena sekarang itu kalau bicara tentang peralatan, kamu bukan hanya harus punya keahlian untuk mengambil gambar dengan baik, tapi kamu juga harus punya keahlian untuk mengedit sebagai editor. Jadi memang kamu harus kalau kamu mau apa-apa kamu kerjakan sendiri bisa sebetulnya, bisa ya, kayak vlog-vlog gitu ya, orang ngerjain sendiri itu bisa. Jadi ngambil dia yang jadi YouTubernya, kemudian videonya dia ambil sendiri, dia ngedit sendiri, dia unggah sendiri bisa. Cuman ya ribet dan habis waktunya ya nanti. Itu. Belum lagi kalau udah capek sendiri akhirnya kan ya. Capek sendiri kayak aduh capek ribet ya. Siapa punya tim ya. Itu jadi akhirnya kan nanggung gitu loh. Mereka punya konten YouTube paling cuma 1-2 aja. Gitu. Padahal YouTube itu kan paling enggak kita memang harus ada video terus yang terunggah, nggak harus tiap hari sih, tapi paling enggak tuh konsisten rutin, konsisten seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Sebenarnya menurut Mbak Anes idealnya tuh berapa kali sih Mbak? Apakah yang tadi Mbak Anes lakukan sudah ideal 1 hari sekali, atau sebenarnya seminggu 3 kali itu cukup gitu? Jadi kalau pertanyaannya tentang idealnya berapa kali dalam satu waktu ya misalnya ya, ini menurut
tim IT, tim IT. Menurut Mas Berarti ini Dimas. berdasarkan hasil riset ya? Hasil riset. Oke. Hasil risetnya Dimas nih, Dimas tuh bagian IT-nya kita ya. Oke. Dia yang menginformasikan ke kami karena dia juga ikut menganalisa YouTube tuh paling nggak kalau kita punya konten YouTube seminggu paling nggak 3 kali. Seminggu minimal 3 kali lah ya. 3 kali. Oke. Mau tiap hari oke, mau dibikin 2 hari sekali nggak masalah, 3 hari sekali nggak masalah. Tapi paling nggak itu idealnya ya seminggu 3 kali. Oke, Gitu. seminggu idealnya 3 kali ya. Oke, nah aku mau nanya juga Mbak, kalau misalnya tadi kan tim itu penting, seberapa penting sih Mbak? Karena emang bener sih banyak, bahkan teman-teman aku juga ada tuh yang punya channel, dia bener-bener voice overnya sendiri, ngeditnya sendiri, nge-manage sendiri. Nah sebenarnya itu bahaya nggak sih kayak gitu? Oke. Ini kalau kita bicara tim tuh selalu ada resiko ya, selalu ada resiko yang dihadapi. Sebenarnya kita nggak usah bicara tim deh, kita bicara tentang bagaimana YouTube ini. Aduh ya ampun, mic-nya jatuh. Mungkin dia terlalu bersemangat Mbak. Wah pengen cerita apa Julia yuk. Jadi kerja sendiri pun tetap ada resikonya. Kerja bareng dengan orang lain, kerja bareng dengan tim pun juga sudah ada resikonya. Tapi ini yang paling penting adalah kita bisa solid apa enggak, kita satu komitmen apa enggak, kita kompak. Iya, kita bisa kompak apa enggak, karena menyatukan kepala-kepala dari satu tim yang ada memang juga nggak gampang. Nah itu harus ya komitmennya, komitmen yang paling penting. Kemudian tadi yang Vira sampaikan juga harus ada leadernya. Harus ada leadernya ya. Ya. Oke, di sini berarti leadernya Mbak Anes ya. Coba sekarang aku mau nanya deh sama anak-anak ini ya kan, selama beberapa bulan ini bekerja sama Mbak Anes ya di Female Captis ID. Boleh cerita nggak sih apa aja kendalanya selama menjadi kru, sebagai kru YouTuber, seorang YouTuber, apa aja sih kendalanya? Kalau kita kan nggak semua longgar, jadi ada yang bekerja di luar juga, atau ada yang kuliah atau gitu. Jadi kita tuh harus nyesuaiin jadwal kita gitu. Oke. Kendalanya itu ya nyocokin jadwal ya, karena masih kuliah nih adik-adik nih. Ada yang kerja juga. Ada yang kuliah, ada yang bahkan ada yang udah kerja juga. Oh, oke. Itu ada lagi nggak kesulitannya? Kesulitannya juga kayak kita mungkin harus benar-benar simpen energi gitu ya, karena kan benar-benar yang nyimpen konten buat tiap hari upload gitu loh, jadinya harus benar-benar pasang badan yang kuat, harus gitu. Fisiknya harus kuat juga ya. Jadi mental penting, fisik juga penting banget ya. Betul. Karena pasti bakalan capek, apalagi kalau misalnya mau konsisten nih bikin video terus, apalagi ide harus ngalir terus ya kan ya, harus sesuatu yang baru. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasanya sebagai satu tim ya, baik Mbak Anes dan juga Vira dan Julia, pernah gak sih ngerasa kayaknya down banget, kayaknya ini gak bisa dilanjutin deh, kayaknya ini udah stuck deh, kayaknya harus apa lagi ya gitu? Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Kalau buat berhenti tuh enggak ya Mbak. Awal wah pejuang nih berarti Mbak Anes nih. Kalau nggak gampang loh, nggak gampang ya. Oke. Pernah sih ada. Pernah ya. Kan kita nggak mau kalau ini sampai berhenti. Apalagi yang kemarin tuh ya juga pernah ada kayak ya itu benar-benar pendapat atau mentalnya tuh benar-benar harus kuat, karena ya netizen di luar tuh kan kita nggak tahu ya seperti apa, jadi mentalnya yang dihujat lah mungkin. Jadi banyak juga yang kru yang kayak hatinya tuh kecil, jadi kayak bu gitu. Oh, oke, baper. Aduh, jangan nangis, tisu. Emang kalau boleh tahu komentar-komentar netizen tuh kayak gimana sih di kolom komentar YouTube-nya berarti ya? Yang paling parah deh. Dulu pernah ada yang bilang gini, apa sih konten nggak berfaedah, nggak balas aja daripada kamu apa sih nggak bikin apa-apa, balas komentar gitu. Kadang orang suka ngomong tapi mereka sendiri nggak nunjukin kalau mereka lebih baik. Guys, nggak ngaca ya. Sabar Julia, tenang. Julia kayaknya udah gak sabar. Terus ada lagi nggak cerita-cerita kalau misalnya kalian lagi down gitu, terus akhirnya gimana supaya ya udahlah ayo naikin lagi, gimana nih caranya supaya tetap bisa up? Kalau lagi down atau gitu, Bu Anes itu pasti kayak buat kayak pesan-pesan di grup gitu. Semangatinnya tuh banget gitu. Jangan sampai down ya, harus benar-benar berjuang bareng karena itu udah komitmen dari awal. Kita jalaninnya bareng gitu-gitu. Wah, Mbak Anes sudah berkaca-kaca sekarang, gantian ya kalian. Oke, berarti di sini peran leader sangat-sangat penting ya ketika lagi ngerasa down gitu. Ya sih, aku juga ngerasa ya yang namanya peran bos atau atasan itu penting kalau misalnya kita kerja di satu tempat ya. Oke deh. Terus kita
kita bakal lanjut lagi nih, Mbak Anes dan juga Julia dan Vira. Nanti bakal ada yang nanya-nanya nih, Jaka Dara yang udah gabung di 0813-8960. Nanti aku bakal pilih ya pertanyaan kamu. Yang mau nanya, yuk buruan, atau kamu yang mau cerita. Kalau misalnya kamu pengen jadi YouTuber seperti apa sih? Langsung gabung di 0813-8960. Ada tungguin masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya dari sekarang. And now it's time for an exclusive interview. Broadcasting live from the Enjoy Radio Studios, 99.6 FM. 99.6 FM BTPN Radio, your hits and favorite station. Masih bareng Mbak Dania Putri nih, Jaka Dara, dan juga sama Mbak Anastasia Brillianti atau Mbak Anes, dan juga Julia dan Vira nih, Jaka Dara. Jadi Mbak Anes ini aku mau singgung lagi sedikit kalau misalnya dia merupakan wakil sekretaris dari BPC HIPMI Surakarta dan juga merupakan pengusaha di bidang production house dan juga merupakan YouTuber, yaitu channelnya Female Kaptis ID dan juga Eko Kaptis Creative Production, Jaka Dara. Jadi ini kan dua hal yang sangat berbeda ya Mbak ya. Dari HIPMI ke YouTuber gitu ya. Apalagi tapi aku mau nanya dong Mbak, sebenarnya kalau misalnya dari Mbak sendiri ya, cara Mbak untuk mensupport satu sama lain tuh gimana sih? Antara dari HIPMI ke channel BNS, ke channel kita. Oke. Terima kasih, pertanyaan sangat menarik. Saya berterima kasih sekali dengan BPC HIPMI Surakarta ya. Ini adalah satu organisasi yang memang mewadahi kita para pengusaha muda untuk bisa kumpul bareng, sharing bareng di organisasi ini. Dan organisasi ini kalau menurut saya mempunyai peran yang sangat penting untuk hidup saya ya, khususnya. Apalagi saya kebetulan kan saya bukan orang Solo, jadi bertemu dengan teman-teman yang walaupun kadang-kadang tidak semua sefrekuensi, tapi kita punya basic yang sama, yaitu sebagai seorang pengusaha muda. Nah, teman-teman ini beberapa di antara mereka juga sangat mensupport channel kita, sangat mensupport channel kami di Female Kaptis ID. Dan saya salah satu cara saya berterima kasih dengan teman-teman adalah kita bekerja sama, kita berkolaborasi. Ada beberapa teman juga yang punya channel YouTube. Nah, kita berkolaborasi di situ. Apa yang mau kita bahas, apa yang mau kita ulik kali ini, yang ada kaitannya dengan channel kita, dengan Female Kaptis ID. Jadi misalnya nih, saya kasih contoh sedikit ya. Kita beberapa waktu yang lalu tuh sempat mau bikin konten video, Bu, ini pengen pengen banget megang hewan yang menakutkan gitu ya, misalnya kayak ular gitu atau reptil gitu ya. Tapi kalau ular kita harus cari teman saya punya nggak ya teman yang pecinta ular gitu. Waktu itu kayaknya nggak ada pada saat itu, tapi saya punya nih teman pecinta reptil yang dia usahanya memang di dunia reptil gitu. Jadi ada bearded dragon, ada juga iguana waktu itu, namanya Mas Ipul ya. Jadi itu teman di HIPMI ya, teman di HIPMI. Jadi langsung deh kita hubungin Mas Ipul, dan Mas Ipul tuh dengan tangan terbuka banget nerima kita untuk kita syuting bareng. Mas ini syutingnya tentang reaction, berarti reaction megang pertama kali megang bearded dragon atau kadal gurun ya waktu itu ya. Kadal gurun yang sesungguhnya ya. Jadi kita pertama kali megang kadal gurun iguana ya bisanya di tempat Mas Ipul itu, dan Mas Ipul juga kan adalah salah satu anggota HIPMI juga. Nah, terus ada lagi bentuk kontribusi yang lain. Jadi ada beberapa temen yang, Mbak, aku punya resto baru nih, di review dong, kalau misalnya mau syuting di tempatku bisa. Oh ya ampun, ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa buat kita ya. Buat kita seneng banget ya. Satu konten, yang kedua makan. Menang ya. gratis. Iya. Menang banyak. Jadi itu adalah salah satu bentuk kontribusi support kita ke teman-teman. Jadi yang punya resto kita datengin, kita review mereka punya apa yang spesial di restonya, misalnya ada jengkol, pete. Nah, beberapa anggota female ini saya ajak karena kita kan komitmen bareng bahwa mereka juga harus syuting barengan sama saya. Minimal 2 orang biasanya. Minimal 2 orang. 2 orang anggota Female Kaptis ID. Jadi kita ajaklah ke resto, misalnya kita nge-review reaction. Saya nggak ngasih tau mereka reaction makan jengkol, reaction makan pete, dan mereka tuh yang, Bu, ini beneran Bu jengkol Bu gitu. Jadi tapi itu menarik gitu. Jadi kita ulik juga restonya punya apa yang spesial gitu misalnya. Jadi gitu. emang saling support ya teman-teman dari BPC HIPMI betul, saling sama support. channel YouTube Mbak Anes ini. Nah, kalau kamu penasaran kira-kira gimana sih tuh konten tadi tuh ya, megang iguana, terus ada review-review makanan. Nah, itu bisa langsung dicek ya di channel YouTube-nya di Female Kaptis ID. Nah, sekarang kita beralih nih Mbak Anes ke WhatsApp yang udah join. Udah ada banyak banget yang nanya, tapi kita milih mungkin 2 aja kali ya. Nah, ini sekalian juga untuk kamu yang memenangkan merchandise dari Mbak Anes dan juga voucher dari Street Chicken. Oke. Ini ada yang udah nanya nih Mbak Anes. Ada Eka mau nanya nih Kak,
bener nggak sih kalau YouTuber itu pajaknya besar, itu yang pertama. Terus menurut Kak Anes, Ada pajak ya? Mbak Anes malah ini ya, malah kurang tahu. Tapi ini pertanyaan bagus, nggak apa-apa. Oke. Terus yang kedua, saat ini paling banyak diminati di YouTube itu bidang apa ya? Terutama yang cocok untuk YouTuber cewek. Kayaknya dia nih mau bikin. Mau jadi YouTuber. Terus di bawahnya dia nge-screenshot lagi lihat female Captis ID. Thank you. Jangan lupa subscribe ya. Tuh, jangan lupa subscribe Eka ya, jangan cuma di screenshot aja. Oke. Oke, mungkin bisa dijawab Mbak Anes, silakan. Oke, thank you. Ini pertanyaan yang sangat menarik, walaupun saya tidak terlalu tahu jawabannya ya tentang pajak ya. Kita baru tahu juga. Jadi mungkin sudah ada hitungannya sendiri kali ya. Karena kalau kita bicara tentang channel YouTube yang menghasilkan, kebetulan kalau yang Female Captis ID ini belum menghasilkan. Karena dia belum memenuhi target untuk dimonetize ya. Kita belum punya 1000 subscriber, jam tayangnya juga belum 4000 jam tayang. Nah, ini adalah syarat untuk YouTube dimonetize tuh, salah satunya adalah itu. Nah, kalau bicara tentang pajak mungkin saya belum bisa jawab, tapi mungkin nanti saya tanyakan dengan ini ya. Saya tanyakan dengan ahli IT-nya kita. Jadi kita punya ada ahli IT di Eko Kapti Creative Production, di mana channel YouTube-nya yang Eko Kapti itu memang sudah dimonetis dan sudah ada hasilnya. Jadi sudah menghasilkan uang. Dari situ nanti akan ada jawabannya. Saya mungkin akan jawab besok di ini ya, di di Instagram. Di Instagram nanti kita akan jawab. Nanti siapa tadi, Eka ya? Eka bisa follow dulu di Instagram kita di Female Captis ID. Besok insya Allah akan saya jawab. Nice. Tuh Eka ya, buat kamu kalau misal kamu lagi dengerin sekarang dan mungkin belum terasa jawabannya dan masih penasaran nih jawabannya apa ya, di follow dulu di Female Captis ID ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Anes. Yang tadi yang cewek ya? Yang cewek tadi nanyain sekarang apa yang lagi in? Oke. Ketinggalan tuh. Ini mungkin Julia atau Vira tahu apa yang sekarang sedang in, karena mereka termasuk penikmat YouTube sejati. Dulu Julia pernah saranin yang mukbang ya, ada mukbang juga. Terus apalagi sih? Beauty vlogger. Beauty vlogger. Sama yang kayak challenge gitu loh, challenge mukbang gitu. Dan baru hype banget ini challenge yang dilakuin kayak bareng-bareng gitu. Jadi kayak permainan dan dilakuin bareng-bareng gitu. Itu baru hype banget juga. Jadi kayak game bareng-bareng tim gitu ya. Nanti ada hukumannya. Nah, yang bikin asik tuh hukumannya mungkin. Jadi ini yang sifatnya menghibur ya. Tapi balik lagi ya, kalau Bu Anes sih suka mendengarkan mereka juga. Maksudnya kalau mereka Bu boleh dong Bu ini mukbang, kita udah pernah juga mukbang ya. Udah Bu tentang kecantikan kita ketemu MUA siapa Bu? Udah pernah juga. Sebenarnya balik lagi, kalau misalnya kamu mau jadi YouTuber, kamu harus tahu dulu basicnya kesukaanmu apa. Jadi apa sih yang kamu minati, apa yang kamu suka, dan kamu harus fokus di bidang itu. Mudah-mudahan itu akan menghasilkan nanti, bisa membuat kamu lebih fokus lagi menjadi seorang YouTuber. Karena percuma ya kalau misalnya ngikutin sesuatu yang trending tapi dia sendiri nggak suka. Nggak suka. Akhirnya ketika udah selesai trendingnya ya udah nggak dilanjutin. Padahal konsistensi itu penting ya. Betul sekali. Oke, gitu ya Eka, semoga menjawab pertanyaannya ya. Tapi kalau pertanyaan yang pajak tadi mungkin bisa langsung move ke @FemaleCaptisID di Instagram. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mbak Anes. Ini ada Hanif di Klaten yang mau nanya gimana sih atau tips apa aja bagi YouTuber pemula? Soalnya untuk mencapai 1000 subscriber itu butuh perjuangan. Setuju ya Mbak Anes ya? Karena 3 bulan belum tercapai nih. Iya. Betul banget. Katanya dia juga punya channel. Apa namanya? Namanya Goes Kita. Coba kita cek ya. Kita cek. Diingetin nanti ya, Goes Kita ya. Goes Kita. Tapi katanya kelihatannya belum mengarah ke sana sih sebagai YouTuber, masih dalam sebatas dokumentasi video kegiatan olahraga. Pribadi mungkin masih untuk kegiatan pribadi aja. Tapi belum diunggah. Jadi intinya gimana sih tipsnya untuk pemula supaya mencapai subscriber dengan mungkin cepat gitu ya? Iya. Jadi supaya subscribernya cepat. Tapi kalau ini kita berdasarkan pengalaman aja ya. Pengalaman dari kita aja. Karena orang banyak bilang, beberapa teman-teman tuh juga bilang, kamu cepet banget ini channel YouTube-nya udah segini aja subscribermu, padahal kamu unggahan video pertama itu akhir Juli. Jadi hitungannya sampai sekarang tuh baru 3 bulan tapi subscribernya udah 800-an itu. Kalau buat kita sebenarnya itu sedikit ya. Sedikit. Buat kita tuh sedikit. Kita sudah melakukan berbagai upaya. Jadi upaya-upaya yang dilakukan itu adalah memang kita harus rajin-rajin nge-share. Nge-share tuh bisa di mana aja. Di WhatsApp, di media sosial, di Instagram, di Facebook tuh kita share semua. Kemudian di-share kemana lagi? Kita share ke grup-grup.
ke grup-grup Iya, pribadi ke ya. grup pribadi ya. Oke. Kita punya grup keluarga, kita punya grup alumni, kita punya grup apa? Grup teman ya. Grup kalau kalian grup grup mantan, grup fans, grup penggemar ya. Grup haters. Kalau di share. Jadi kita harus rajin-rajin nge-share. Nggak mau nge-share. Ini nanti juga nggak ada yang lihat. Jangan pernah berpikiran kayak gitu, karena kita nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu mereka ngelihat, mereka nonton apa enggak, kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kita pokoknya kita melakukan segala upaya apapun itu kita share ke grup yang WhatsApp ataupun juga ke media sosial. Baik itu ke WA story juga ya. WA story juga kita share. Pokoknya di-share sebisa mungkin, seluas mungkin. Sebisa mungkin, seluas mungkin. Promosi itu kan penting. Promosi gitu. pokoknya penting banget nih. banget. Jadi gitu Hanif ya, kalau misalnya kamu punya niatan mau jadi YouTuber dan pengen cepet-cepet ya itu tadi harus rajin-rajin nge-share. Jangan malu apalagi gengsi buat Betul, jangan malu apa gengsi. Percaya apa enggak? Kita bukan hanya ke ini loh Mada, bukan hanya ke grup-grup aja, ke pribadi-pribadi loh, bayangin. Ke pribadi juga. Iya, tergantung kontennya. Jadi misalnya konten kita habis konten dengan MUA nih. Nah, kita punya di HP kita mungkin kontak MUA juga banyak. Nah, kita share ke teman-teman kita yang MUA, Kak, aku ini bikin konten YouTube nih sama MUA yang ini. Jangan lupa subscribe di Japri, kita japri ke mereka. Pokoknya gitu ya Jakadara ya, jangan bosen-bosen atau jangan takut, jangan gengsi untuk nge-share. Aduh Mbak Nes, aku masih pengen ngobrol. Cuman kayaknya waktunya udah gak mencukupi nih Mbak Nes ya. Iya gak apa-apa, thank you ya. Thank you juga Mbak Nes. Mungkin ada pesan-pesan terakhir atau mau ngasih tahu lagi sekali lagi Instagramnya kalau misalnya ada Jakadara yang masih mau nanya cuman masih belum kebagian nih pertanyaannya. Di mana Mbak kalau mau nanya? Thank you, terima kasih Mada, terima kasih Jakadara yang udah nonton kita di Female Kaptis ID di PTPN Radio. Ke bawah ya. Di PTPN Radio. Terima kasih sekali untuk kamu yang sudah mendengarkan kita dan kalau kamu penasaran dengan Female Kaptis ID, jangan lupa untuk dicek di YouTube kita atau di Instagram kita. Kalau suka dengan video kita boleh di like, komen, kemudian view sampai habis, view sampai habis, share dan yang terakhir jangan lupa untuk di subscribe. Thank you. Tuh, denger Jakadara ya, di subscribe. Aku juga penasaran, ntar aku mau main-main ke channelnya Mbak Nes. Ke Female Kaptis ID ya. Iya, thank you. Seru banget sih malam ini. Thank you banget ya. Sama-sama. Thank you buat malam ini, sukses buat channelnya ke depannya ya. Semoga segera mendapatkan target 1000 subscriber ya. Iya, makasih. Thank you guys sekali lagi ya. BPC HIMI terima kasih juga. Terima kasih juga untuk BPC HIMI Surakarta. Thank you. Sampai ketemu lagi ya. Thank you juga Jakadara buat kami yang udah stay tune ya. Tapi Madanya udah harus pamit nih dari talk show kali ini. Sampai ketemu lagi di Rabu depan. Masih sama Mada dan dari jam 7 jam 8 di HIPMI di talk show bersama HIPMI Surakarta. Jangan kemana-mana, di sini tetap stay tune ya karena bakal ada Univenza di Gangnam Beat.